Halo guys, kembali bersama Alur Film. Kali ini kita mau bahas film berjudul Passengers yang rilis tahun 2016. Film ini dibintangi oleh aktor Amerika yaitu Chris Pratt yang berperan sebagai seorang teknisi mesin bernama Jim Preston. Ia adalah salah satu penumpang kapal luar angkasa bernama Avalon yang sedang melakukan perjalanan menuju sebuah planet baru bernama Homestead 2. Perjalanan ini memakan waktu selama sekitar 120 tahun dan mengharuskan 5.000 penumpang termasuk semua awak kapal untuk melakukan hibernasi di dalam sebuah kapsul tidur. Sialnya, di tengah perjalanan, kapal Avalon mengalami gangguan akibat benturan dengan benda luar angkasa. Akibatnya, kapsul hibernasi milik Jim Preston juga ikut mengalami gangguan teknis sehingga menyebabkan ia terbangun lebih cepat. Jim terbangun saat perjalanan baru berlangsung selama 30 tahun dan tidak ada cara apapun untuk kembali melanjutkan proses hibernasinya. Untuk mengirim sebuah pesan ke bumi pun ternyata memakan waktu selama 55 tahun. Apa yang akan dilakukan Jim? Sebelumnya kita ingetin dulu buat teman-teman semua, kalau konten ini merupakan konten full spoiler. Jadi buat kalian yang belum nonton filmnya yang asli, akan lebih baik kalau teman-teman nonton filmnya dulu aja secara langsung. Bijaklah dalam mengambil nilai dari sebuah tontonan ya gengs. Dan jangan lupa support kita dengan klik subscribe dan loncengnya. Film dimulai dengan diperlihatkan sebuah kapal Avalon yang sedang melakukan perjalanan bintang menuju peradaban baru di planet bernama Homestead 2. Kapal dijalankan secara autopilot, mengangkut 258 kru dan 5.000 penumpang yang semuanya berada di dalam sebuah kapsul tidur untuk hibernasi. Di tengah perjalanan, kapal menabraki benda-benda angkasa dan mengalami beberapa gangguan sistem. Ternyata, hal ini menyebabkan kegagalan hibernasi pada salah satu kapsul penumpang. Sialnya, kapsul itu berisikan Jim Preston. Jim terbangun dan mulai tersadar. Ia merasa ada yang janggal karena ia tidak melihat ada orang lain di situ. Ia lalu panik dan mencoba mencari informasi dan bantuan. Ia mencoba masuk ke ruang hibernasi para kru kapal, tapi tidak bisa karena tidak memiliki akses. Lalu kemudian Jim bertemu dengan Arthur. Ia adalah seorang bartender. Sempat merasa lega karena ia kira itu manusia, tapi ternyata Arthur hanyalah sebuah robot android yang setengah badannya dibentuk menyerupai manusia dan setengahnya lagi adalah robot. Jim kemudian lebih memilih untuk menikmati beberapa fasilitas hiburan yang ada di dalam kapal. Ia bermain basket, dance, menonton bioskop, mabuk-mabukan, sampai tak terasa waktu sudah berlalu 1 tahun lamanya. Lama-kelamaan, Jim terlihat sudah semakin frustasi. Kemudian, ia memasuki sebuah fasilitas kapal di mana ia bisa melayang bebas di luar kapal menggunakan baju astronot. Ia pun menangis di situ. Jim kembali masuk ke dalam kapal. Lalu ia melewati ruang hibernasi. Di situ, ia melihat ada salah satu penumpang lain yang cantik. Ia pun mencari informasi tentangnya. Namanya Aurora Lane. Ia adalah seorang penulis. Jim kemudian membaca profil tentang Aurora serta karya-karya yang sudah ia tulis selama di bumi. Ia mulai mengagumi Aurora dan kembali menemukan semangat di dalam dirinya. Sampai suatu malam, Jim melihat buku teknisi mengenai kapsul hibernasi. Di situ, ia terpikirkan untuk melakukan sesuatu hal. Ia terpikir untuk membangunkan Aurora, tetapi Jim mengalami kebimbangan karena ia tahu itu adalah hal yang salah. Jim mulai merapikan dirinya lagi dan mencukur rambutnya. Akhirnya, keesokan harinya ia mencoba merusak kapsul Aurora. Aurora pun terbangun. Jim langsung panik dan gugup. Aurora mulai tersadar dan akhirnya Jim menemuinya. Mereka berkenalan dan Jim mulai menceritakan tentang keadaan kapal mereka. Jim juga menjelaskan tentang beberapa usahanya yang telah gagal. Ia ingin menjelaskan kepada Aurora bahwa tidak ada cara lain lagi yang bisa diusahakan dalam mencari solusi atas kegagalan sistem hibernasi mereka.
Aurora pun merasa frustasi dan belum bisa menerima keadaan itu. Ia kemudian mencoba membantu dengan mencari informasi dan cara lain, namun tetap gagal juga. Mau tidak mau, ia pun berusaha menerima dan menikmati keadaan itu. Ia kemudian mulai mau berbagi cerita kepada Jim. Mereka pun kemudian mencoba bersenang-senang di fasilitas hiburan. Jim kemudian mengenalkan Aurora kepada Arthur. Esoknya, Jim mulai menunjukkan rasa sukanya kepada Aurora. Lalu, ia mengajaknya melayang bersama di angkasa. Mereka pun kemudian mulai menjalin hubungan. Mereka menikmati kehidupan berdua di dalam sebuah kapal luar angkasa yang mewah itu. Singkat cerita, tibalah hari ulang tahun Aurora. Mereka merayakannya kemudian minum bersama Arthur. Tanpa disadari, Jim salah bicara dan membuat Arthur yang hanyalah sebuah robot akhirnya menceritakan kepada Aurora tentang rahasia Jim. Akhirnya, Aurora mengetahui bahwa Jim lah yang telah merusak sistem hibernasinya. Dia pun kemudian marah. Jim terpaksa harus menunda keinginannya untuk melamar Aurora saat itu, karena Aurora benar-benar tidak bisa menerima apa yang dilakukan Jim. Pada saat Jim tertidur, Aurora masuk ke kamarnya dan memukuli Jim. Bahkan, ia hampir membunuhnya. Jim berusaha mengungkapkan permintaan maafnya dengan menggunakan audio ruangan kapal, tapi Aurora masih belum bisa memaafkannya. Jim melanjutkan kegiatannya dan kemudian ia menanam sebuah pohon di ruang utama kapal. Ia berharap hal itu dapat memancing perhatian Aurora dan perlahan menghapus rasa kesalnya. Di hari berikutnya, kapal tiba-tiba mengalami sedikit gangguan. Lalu terdengar ada suara seseorang dari audio kapal. Jim dan Aurora pun segera mendatangi orang itu. Ia bernama Gus dan ternyata kapsulnya juga mengalami kegagalan hibernasi. Gus merupakan seorang kepala geladak. Akhirnya mereka bertiga bisa masuk ke ruang awak penerbangan kapal dengan menggunakan akses tanda pengenal gas. Dan mereka pun bisa mengecek permasalahan sistem kapal. Ternyata, sejak kapal menabraki benda-benda angkasa, hal itu membuat kerusakan di dalam kapal semakin lama semakin menyebar, bahkan berbahaya. Lalu mereka bertiga mencari asal kerusakan kapal di ruang mesin. Tapi di situ Gus tiba-tiba justru pingsan. Jim dan Aurora membawanya ke klinik dan Gus diperiksa menggunakan sistem scan kapal. Ternyata kesehatan Gus sudah parah, bahkan waktu hidupnya tinggal sebentar lagi. Di saat terakhirnya, Gus memberikan gelang tanda pengenalnya kepada Jim untuk bisa digunakan sebagai akses dan izin kapal. Saat kemudian, kapal kembali mengalami gangguan dan kerusakan sudah semakin parah. Bahkan, Arthur terlihat mengacau dan bergerak tak terkontrol. Jim dan Aurora kembali masuk ke ruang mesin untuk mencari permasalahan kapal. Mereka masuk ke sebuah ruang di mana ternyata ada bagian dinding kapal yang berlubang dan sistem pendingin kapal bermasalah. Jim mencoba untuk memperbaikinya, tapi ternyata pintu pendingin bagian luar mengalami kerusakan sehingga tidak dapat dibuka secara otomatis dan Jim pun harus membukanya secara manual. Jim menuju keluar, sedangkan Aurora harus menarik tuas pendingin dari dalam. Jim berisiko untuk kehilangan nyawanya karena ia harus menahan pintu di mana api panas akan keluar dari situ. Mau tidak mau, Aurora harus tetap menarik tuas itu. Jim pun akhirnya terpental dari lorong sistem pengeluaran kapal sampai membuat tali pengaman pada bajunya terputus. Jim pun mengambang di angkasa. Usaha mereka tak sia-sia. Akhirnya keadaan kapal kembali normal. Tapi Aurora harus segera bergegas keluar untuk menyelamatkan Jim. Jim sudah hampir kehabisan oksigen. Aurora keluar untuk mencari Jim. Akhirnya ia berhasil menemukannya dan menarik tubuhnya masuk ke dalam kapal. Jim sudah tak bernafas dan Aurora langsung membawa Jim ke ruang klinik. Ia memasukkan tubuh Jim ke dalam kapsul periksa. Dengan sistem dokter otomatis, tubuh Jim pun akhirnya tertolong dan ia tersadar. Keadaan pun kembali normal dan terlihat Aurora memperbaiki kerusakan wajah Arthur. Jim memeriksa dan mempelajari sistem dokter otomatis di ruang klinik.
Lalu, ia menemukan bahwa ada sebuah cara untuk kembali melanjutkan sistem hibernasi menggunakan sistem itu. Ia menjelaskan pada Aurora dan menawarkannya untuk kembali melanjutkan hibernasi. Meski sayangnya, sistem itu hanya bisa digunakan oleh satu penumpang. Lalu, mereka kembali duduk di bar Arthur. Di situ, Aurora terlihat sangat anggun dengan dress yang ia kenakan. Kemudian, Jim melamarnya. Di akhir cerita diperlihatkan kapal Avalon sudah hampir tiba di Homestead 2. Para awak kapal pun mulai terbangun dan mereka dikejutkan dengan keadaan ruang utama kapal yang sudah dipenuhi tumbuhan dan beberapa hewan peliharaan. Cerita pun selesai. Film ini tidak hanya menyajikan efek visual yang keren tentang perjalanan luar angkasa, tetapi juga nuansa romantis yang dilakoni Jim kepada Aurora. Gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya gengs. Terima kasih sudah nonton cerita kita dan tunggu video selanjutnya ya.